Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati seluruh saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan rutinitas baca Fatihah, salawat dan seterusnya. Mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebetulnya ini yang membahas adalah Ustadz Khairul Anam, karena beliaunya kemarin saya SMS nggak bisa karena waktunya sudah diambil di progresif punyanya Gus Ali. Jadi dia menyatakan sudah saya nggak bisa Pak Subhan, karena malam hari dia itu setiap hari ada di progresif untuk mengajarkan santri-santri di sana, sehingga mau nggak mau ya harus ada yang isi. Tapi nggak apalah itu. Oke, di sini kita akan membahas tentang manusia terbagi menjadi 4 golongan yang mengikuti jejak Rasulullah. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani dan Bulughul Amani halaman 447 telah disebutkan wannasu ala arba'ati asnaf fiktida'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ada 4 golongan manusia yang mengikuti jejak Rasulullah. Yang pertama ansinful awal al ulama'u iktida'u bihi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi. Yang pertama adalah para ulama yang mengikuti jejak Nabi dalam segi perkataan Nabi. Jadi ulama itu perilakunya dan seluruhnya adalah mengikuti jejak Rasulullah, baik dalam perkataan, perbuatan, dan ketetapannya mengikuti jejak Rasulullah. Kenapa Rasulullah harus diikuti? Karena Rasulullah itu adalah manusia yang agung dan dimuliakan oleh Allah. Dan yang lebih penting adalah Rasulullah itu Habibullah, kekasihnya Allah. Jadi kalau kekasih itu disakiti, maka yang tidak terima adalah yang tidak terima kekasihnya. Jadi Rasulullah itu kekasihnya Allah. Jadi kalau Rasulullah disakiti, maka Allah yang tidak terima. Itu Habibullah. Beda Habibullah dengan Khalilullah, beda. Kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah, walaupun sama-sama artinya kekasih, tapi status strata nilai tingginya adalah tinggi Habibullah. Itu secara bahasa. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih, Muhammad itu adalah Habibullah, kekasihnya Allah juga. Tapi nilai tertinggi adalah Habibullah. Itu ya. Jadi ulama itu mengikuti jejak Rasulullah dalam segi perkataan. Ada hadis Rasulullah itu yang kola itu, ya itu yang awal dengan kola Nabi, kola Rasulullah, itu para ulama mayoritas banyak mengikuti. Jadi kalau kita nggak heran, misalnya kita ini mengikuti kiai ulama, nggak heran karena juga mereka mengikuti Rasulullah, menjadi panutan dan contoh, tuntunan dan sebagainya itu nomor 1. Jadi nomor 1 itu adalah para ulama yang mengikuti jejak Nabi dalam segi perkataannya Nabi. As-sinfusani lah, yang kedua itu al-ubadu iktadu bihi ala iktadu bihi sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi. Orang-orang yang ahli ibadah yang mengikuti jejak Nabi dalam segi pekerjaan Nabi. Artinya para ahli ibadah itu mereka mengikuti Rasulullah itu dalam segi perilakunya. Lah, mohon maaf, ibadah tidak hanya sholat saja ya. Ibadah itu ada 2, ada ibadah mahdho, ada yang ghairu mahdho. Ibadah mahdho itu hubungan vertikal kita dengan Allah, yang melalui sholat, puasa, rukun Islam itu. Lah, ghairu mahdho itu termasuk ibadah muamalah, kita berhubungan dengan manusia. Bagaimana hubungan kita dengan sesama, baik apa tidak, menyakiti apa tidak.
dengan tetangga, itu muamalah, ibadah ghairu mahdhuf. Bekerja pun kalau kita niati ibadah maka bernilai pahala. Terus kemudian apa ini rekreasi ke gunung gitu Cak Marno ya. Kalau kita niati ibadah ya itu nilai pahala. Lo nyanyi Mbak Dona ya, kalau niati ibadah ya dapat pahala. Ya nyanyi, niatnya ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat saja, hubungan dengan manusia juga ibadah, dengan alam sekitar kita juga ibadah. Jadi ibadah itu luas. Nah, ibadah itu mengikuti jejak Nabi dalam segi perilakunya, pekerjaannya. Kita bekerja juga kita niati ibadah. Sampai kawin pun harus kita niati ibadah. Ngono ya Pak ya? Iya. Lo nyanyi duet kok Mbak Dona nyanyi dengan duetnya. Ya kita niati ibadah ya pahala. Lo sampai tingkat makan pun kalau kita niati ibadah itu juga berpahala. Makanya makan yang baik, satu kita berdoa. Nomor dua makannya harus pakai tangan kanan. Yang sering sekarang itu kan tidak, terutama anak sekolah itu. Wis gak ero wis jadi anak sekolah itu nek makan sing tengen nggawa panganan, sing kiwa nggawa es. Jadi cepet mari mangan langsung ngombe es. Padahal tangan kiri itu tidak boleh dipakai untuk masukkan makanan ke dalam mulut. Itu tuntunan Rasulullah itu. Nah kalau kita sendiri nggak mempraktekkan ya siapa lagi? Ya kita praktekkan lah. Terus fungsinya tangan kiri bagaimana? Ya ada fungsinya, banyak lah. Tangan kiri itu fungsinya. Cuma ketika memasukkan makanan ke dalam mulut jangan pakai tangan kiri, karena Rasulullah juga nggak pernah. Jadi Rasulullah kalau memasukkan makanan itu pakai tangan kanan, sekalipun tangan kiri itu rodok nganggur, tapi kan bisa membantu. Contoh misalnya tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pegang garpu, ya itu bisa membantu. Loh, kecuali rokokan, ya kecuali rokokan. Nggih kula kan terus niku Mas Iwan. Rokokan itu kan makro ya, dikerjakan ya gak oleh pahala, ditinggal gak oleh dosa kan itu. Boleh pakai tangan kiri, boleh tangan kiri. Jangan gak oleh itu rokokan pakai kaki itu. Kan ada orang rokokan pakai kaki itu kesumbungan, itu bukan tempatnya. Jadi rokokan pakai tangan kiri boleh, tangan kanan boleh, sing gak oleh pakai kaki. Apalagi kakinya tetangga juga nggak boleh. Bon itu nggih, jadi nomor 2 itu ahli ibadah, mengikuti jejak Nabi dalam segi pekerjaan atau perilakunya. Asin fusalisu utawi bagian yang nomor 3 iku as-sufiyatu iktida'u bihi sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi. Seorang sufi yang mengikuti jejak Nabi dari segi akhlaknya Nabi. Ada tokoh-tokoh kita, tokoh sufi itu. Lah itu mengikuti Rasulullah itu dari segi akhlaknya. Contoh misalnya dia sabar, ikhlas, ngalah. Itu para sufi-sufi seperti itu. Karena mereka itu hatinya sudah tertata rapi. Hatinya, pikirannya semuanya tertata rapi semata-mata karena Allah. Jadi sufi itu sebetulnya adalah mengikuti jejak Rasulullah. Lah nek sufi ku mang pakaiane gombal, gak tahu adus iku gak sufi iku. Iku wong sampel iku. Iya, jadi sufi itu ya sufi itu orangnya rajin, bersih, necis, trendy. Itu sufi. Jadi orang sufi beneran itu enggak kumel-kumel ngono mboten. Jadi sufi itu orang yang rajin, necis, trendy tampilannya. Terus apalagi ya wis ganteng gagah ngono nek kalau laki-laki. Nek perempuan nggih cantik lah. Itu sufi. Jangan diartikan sufi itu berarti orang gak tahu adus, terus gak tahu mangan, pakaiane rusuh, bukan. Itu bukan sufi, itu wong ya wong ngene iku, wong gendeng ngene iku, wong terantar ngene iku. Jadi itu sufi itu jejak Rasulullah dalam segi akhlak. Mereka lebih senang melakukan olah batin itu sufi. Contoh misalnya tadi itu sabar, ikhlas, ya gampang, orang bilang sabar gampang, tapi bagi tokoh sufi itu sudah menjadi biasa, makanan sehari-hari itu bagi lah kita
supaya bisa masuk ke situ ya harus belajar. Contoh misalnya sama selaku suaminya laki-laki, ketika seorang istri itu masak nggak sesuai dengan selera kita nggak boleh marah. Amin. Iya, lah itu berarti sama sudah masuk sufi. Sama maunya itu ikan tongkol tapi dimasakkan ikan tahu tempe, ya nggak usah marah. Lah ya wes dinikmati aja. Kalau nggak cocok ya sama keluar gitu aja, nggak usah ngomel-ngomel. Mulai ngomel-ngomel bojo goblok gak ngerti karepane bojo sing lanang. Lah itu bukan sufi itu. Ya sufi itu ya neriman, jadi apapun yang ada di depan ya terima. Gak ono ya gak usah ngomel-ngomel. Nah itu sufi. Ya sama seperti itu loh. Siapa? Abdurrahman Bajal Khaban itu ya Mesir. Itu bendina iku diomeli karo bojone. Bendina bojone ngerowe, ngecemes cerewet, diceluk waduh bojone. Ya ngono gak bales. Sabar. Ya memang sufi dia. Tapi satu hari dia itu keluar dari rumah, terus menuju ke gua. Lah di gua itu ada penghuninya. Maunya Abdurrahman Bajal Khaban itu bersinggah di situ. Wis nek ana kono maunya bertapa. Ternyata dalam gua itu ada 3 orang yang sudah menghuni. Akhirnya Abdurrahman Bajal Khaban minta izin. Akhirnya pimpinan dari 3 orang itu bilang pada Abdurrahman, boleh kamu tinggal di sini, cuma syaratnya satu. Apa? Kalau nanti makan harus berdoa sendiri. Akhirnya mau nggak mau Abdurrahman sepakat, oke. Lah pas waktu jam makan, ini 3 orang berdoa. Yang nomor 1 berdoa, 1 lengser langsung turun dari langit, telepok. Nomor 2 juga berdoa sama, 1 lengser turun dari langit, telepok. Nomor 3 juga sama. Giliran Abdurrahman Bajal Khaban bingung. Ayo giliran kamu berdoa. Bingung, saya ini doa apa? Akhirnya Abdurrahman berdoa itu gini, ya Allah, saya minta seperti doanya 3 orang itu. Loh yang turun gak 1 lengser, langsung 4 lengser, telepok gitu. 3 orang ini heran, loh kamu kok hebat, punya doa apa itu? Ya doa saya mudah aja, apa? Ya Allah, saya minta sesuatu seperti doanya 3 orang ini. Nah, minta 1 nasi 1 lengser. Akhirnya telepok 4 lengser. Loh, saya ini berdoa itu berwasilah kepada Abdurrahman Bajal Khaban. Orang 3 ini nggak tahu kalau itu Abdurrahman Bajal Khaban. Loh berarti awakmu nyebut jenengku. Loh sampeyan Abdurrahman? Iya, saya itu Abdurrahman Bajal Khaban. Oh. Lah sama kok berdoa? Ya saya berdoa seperti doa Anda tadi 3 orang itu. Akhirnya 4 lengser yang turun, enggak 1. Yaitu orang sufi ya, jadi sufi itu termasuk orang yang olah batinnya sudah matang betul. Dia menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Ukurannya tidak status sosial dunia, sudah status sosial akhirat sudah. Jadi tolak ukurnya sufi seperti itu. Ya kita semuanya belajarlah ke situ. Perlahan-lahan kita mencoba untuk membersihkan hati, pikiran dari segala kotoran. Penyakit hati itu paling parah dan itu dan itu bisa ngefek kepada orang lain karena penyakit hati. Kalau penyakit fisik mungkin orang lain nggak bisa merasakan, tapi penyakit hati bisa merasakan. Contoh misalnya orang itu sombong, takabur, ya sombong gumedhe. Nek sing nyeluk iku gak selevel, itu gak gelem noleh, itu nggak telno ati. Disopo gak semaur, nggak disopo kok muring-muring, lah repot gini. Ya itu orang sombong. Itu termasuk bagian orang sufi. Jadi penyakit hati itu pelan-pelan kita hilangkan. Nah, jadi sufi itu mengikuti jejak Nabi dalam segi akhlak. Lah akhlak ini penting ya. Rasulullah itu wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi Rasulullah itu akhlaknya semuanya terangkum dalam Al-Qur'an, yaitu akhlaknya Nabi. Jadi akhlaknya Nabi itu terangkum dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya Rasulullah itu sangat agung, sangat mulia. Kita sebagai umatnya hanya diakoni umate. Ya kita ikuti Rasulullah. Walaupun enggak 100%, berapa persen lah. Kita nanti arahnya ke sana. Pun yang terakhir as-sinful rabi. Bagian yang nomor 4 iku al-arifuna al-muhaqqiquna
iktida'u bihi sallallahu alaihi wasallam fi ahwali. Orang-orang yang ma'rifat billah, yang tahu Allah, yang mengikuti jejak Nabi dari segi halia, kondisi, situasi atau keadaan dan keberadaannya Rasulullah. Ini ariful billah, orang yang sudah dekat, hampir menyatu dirinya dengan Allah. Tapi dia nggak mengaku bahwa dirinya Allah, enggak, tetap dia manusia. Ariful billah, orang yang sudah melekat dengan Allah itu. Jadi ariful billah bahasa ma'rifatullah itu. Jadi sudah koncoplek dengan Allah lah bahasa itu ma'rifatullah. Maka di sini disebut arifun muhaqqiquna atau arifu billah. Orang yang sudah dekat, sudah plek dengan Allah. Jadi segala sesuatu itu ya semuanya disandarkan kepada Allah. Ketika dia mendapatkan bencana, musibah dan sebagainya, semuanya dikembalikan kepada Allah. Dia tidak menyalahkan orang lain dan tidak menyalahkan diri sendiri, tapi itu semua urusan dikembalikan kepada Allah. Nah ini ya perlahan-lahan belajar seperti ini, karena nggak bisa kehidupan ini orang itu kan dengan memandang itu sebelah mata. Allah itu kadang diperlukan ketika orang itu butuh, tapi sudah kalau nggak butuh, sudah kecukupan, sudah sip status sosialnya, wis gak butuh sama Allah. Duwe akeh, omahe makrong-makrong, tandurane lombok terong, sing duwe udele bodong. Saya kira itu nggih. Ya mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.